Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, selamat datang kembali di acara Rehat Ruang Sehat bersama saya Zuriatun Thaibah ZA, yaitu channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Baik, pada Rehat kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu materi yang sangat menarik, yaitu nyeri sendi dan asam urat. Baik, pada Rehat kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dokter dari KSM Penyakit Dalam. Beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Telah hadir bersama kita Dr. Galih Wisnu Prabowo, spesialis penyakit dalam. Baik, nanti mungkin kita akan ngobrol secara lebih santai, mungkin begitu ya dok ya? Baik Mbak. Ya, baik, mungkin healthy people maupun Civitas Hospitalia mempunyai banyak sekali pertanyaan terkait dengan materi ini. Nanti kita akan ulas lebih dalam terkait dengan materi. Baik, mungkin bisa kita langsung saja dokter? Siap. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama nih, Iya. dok. Nyeri sendi. Nah, ini kan banyak sekali kita yang merasakan nyeri sendi. Nah, menurut dokter sendiri, mungkin tanggapannya, nyeri sendi itu bisa disebabkan oleh apa saja, dok? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi memang keluhan nyeri sendi ini ya, ini salah satu keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat, yang dimana nanti datang ke dokter ya, terutama saya di spesialis penyakit dalam, itu pasien datang dengan keluhan nyeri sendi. Nah, penyebabnya itu sebenarnya banyak, ada bermacam-macam. Yang pertama memang paling sering itu yang datang ke penyakit dalam itu metabolik. Metabolik itu artinya apa yang kita makan gitu nanti akan menyebabkan gangguan di nyeri sendi. Salah satunya asam urat itu tadi ya. Namun selain itu ada juga yang disebabkan mungkin adanya benturan atau trauma gitu, juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Ada juga yang disebabkan degeneratif atau proses penuaan. Jadi sering kita sampaikan ke pasien itu gejalanya tulangnya kropos gitu ya. Nah, itu karena proses penuaan. Lalu ada juga karena radang atau infeksi di sendi. Nah, itu penyebab-penyebab yang paling sering kita jumpai di praktek di sini ya. Baik, dokter, berarti ternyata ada beragam sekali ya, dok Ya. ya. Karena biasanya healthy people mungkin taunya itu, oh kalau nyeri sendi itu berarti asam urat ya. Ya. Berarti seharusnya sudah tidak lagi ya seperti itu. Baik dokter, kemudian berarti kalau kita ngomongin nyeri sendi, yang lebih banyak ditemukan di pelayanan saat ini yang paling banyak apa, dok? Oke, yang untuk paling banyak ya untuk di poli penyakit dalam khususnya pasien itu yang paling banyak memang yang degeneratif, itu penuaan ya. Jadi sendinya ini, cairan sendinya mulai berkurang, akibatnya ada pengeroposan terutama pada usia di atas 60 tahun. Nah, itu banyak datang gitu ya. Selain itu juga disebabkan asam urat yang naik gitu, jadi dia asam urat yang terlalu tinggi di dalam darah dia akan mengendap di sendi. Nah, itu juga menyebabkan gangguan nyeri sendi. Baik, karena sudah dari tadi kita ngobrolinnya tentang asam urat, nyeri sendi, asam urat dan nyeri sendi, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam dokter bagaimana sih hubungan antara nyeri sendi dengan asam urat, bagaimana hal itu bisa terjadi gitu, dan gimana caranya kita membedakan dengan penyebab-penyebab lainnya. Baik ya. Jadi untuk asam urat ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu berawal dari makanan, pola hidup kita ya. Makan makanan yang mengandung tinggi asam urat. Makanannya ini terutama yang mengandung purin. Purin ini banyak terdapat di jeroan atau ini organ dalam ya. Misalnya babat, iso, ati ampela, usus, otak, termasuk kikil gitu. Nah, itu tinggi itu kadar asam uratnya. Nah, ketika dimakan, di metabolisme tubuh terjadi penumpukan yang asam urat di darah, dia lama-lama akan mengendap di sendi. Nah, endapan asam urat di sendi inilah yang bikin pasien mengeluh nyeri sendinya ya. Kalau gejalanya jelas ada nyeri sendi.
sendinya itu bengkak, bengkak, kemerahan gitu, meradang. Untuk sendinya yang paling sering terkena memang sendi kecil ya, jari ya, terutama kaki, jempol kaki itu paling sering dia mengendap di situ. Jari-jari termasuk kaki dan tangan itu paling sering. Bedanya sama yang lain, kalau pada nyeri sendi akibat degeneratif atau berkurangnya cairan sendi itu, dia lebih sering terkena sendi yang besar seperti lutut, itu kan sendi besar ya, tumit itu kan sendi-sendi besar ya. Kalau asam urat sendi kecil, kalau yang untuk degeneratif tadi yang sendi yang besar. Baik, berarti itu yang membedakan antara nyeri sendi yang disebabkan oleh asam urat dengan yang degeneratif gitu ya, Dok? Iya. Itu kalau misalnya kita lihat gejalanya saja gitu, apakah bisa dengan hanya melihat gejala terus kita menegakkan diagnosa, oh saya ini asam urat, Dok? Gitu, ya. Jadi kalau untuk penegakan diagnosis, selain kita anamnesis ya sama pemeriksaan fisik, kita perlu memeriksa pemeriksaan penunjang, yaitu kita tes kadar asam urat. Ya, biasanya meningkat. Untuk wanita itu di atas 65 itu sudah dikatakan tinggi. Kalau untuk laki-laki memang di atas 7. Ya, pengalaman saya mulai menimbulkan keluhan itu 7,5 atau 8 gitu, mulai mengganggu gitu ya, mulai ada keluhan nyeri sendinya. Lalu selain pemeriksaan kadar asam urat, bisa juga kita deteksi dengan ronsen. Nah, di ronsennya itu nanti bisa kita lihat apakah ini suatu penyempitan sendi akibat pengapuran atau degeneratif itu tadi, atau memang ini karena peningkatan kadar asam uratnya. Itu ya. Siap. Berarti selain dengan kita melihat tanda dan gejalanya, kemudian baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk bisa tahu apakah kita itu sebetulnya mengalami asam urat atau tidak. Dok. Ya, baik Dok, ini pertanyaan selanjutnya Dok. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin dari masyarakat awam, dari healthy people kita terkait dengan asam urat maupun nyeri sendi. Nah, yang pertama Dok, terkait dengan pasien gemuk atau kurus. Nah, apakah selalu pasien yang gemuk yang obesitas yang terkena asam urat, atau bisa jadi orang yang kurus? Bagaimana tanggapan? Baik ya, memang itu hanya sebenarnya anggapan ya. Tidak, asam urat yang tinggi ini tidak tergantung yang gemuk sama yang kurus, termasuk mungkin kolesterol. Kolesterol itu juga ada mitos mungkin ya di masyarakat, kalau orang gemuk kolesterolnya tinggi, kalau kurus tidak gitu. Itu enggak, karena di sini tergantung pola makan. Memang kecenderungannya yang gemuk ini lebih banyak makan. Nah, karena lebih banyak makan, jadi kesannya lebih banyak yang terkena asam urat ini yang gemuk gitu ya. Tapi kalau tidak gemuk tapi banyak makan yang jeroan itu tadi, ya asam uratnya bisa tinggi. Iya, berarti hanya anggapan mitos berarti ya Dok ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Dok, kalau asam urat lebih rentan dialami pria, itu betul atau salah? Atau cuma mitos atau fakta? Itu juga mitos ya, jadi sama aja antara pria sama wanita, sama itu dua-duanya bisa terkena juga. Gitu. Baik, kemudian yang selanjutnya Dok, penderita asam urat dilarang makan daging. Nah, apakah tidak boleh semuanya kita makan daging? Yang merah-merah pokoknya nggak boleh, atau seperti apa? Kalau untuk makan daging boleh tetap, dia tidak langsung. Daging itu kuning, jadi boleh asal tidak berlebihan. Tapi kalau yang jeroan itu yang harus segera dihentikan, stop lah. Gitu. Ya, jeroan berarti ya yang poin utamanya. Baik, yang selanjutnya Dok, konsumsi produk susu meningkatkan resiko asam urat, ini bagaimana Dok? Susu tidak terlalu dia, memang ada kandungannya tapi tidak terlalu tinggi, jadi tidak masalah sih kalau untuk susu ya. Untuk susu berarti tidak ada masalah ya Dok ya.
Baik, yang selanjutnya, apakah asam urat itu bisa disebabkan karena faktor keturunan atau tidak? Oke, kalau untuk faktor keturunan, jadi gini, peningkatan kadar asam urat ini kan dipengaruhi tidak baiknya atau ketidakseimbangan metabolisme asam urat. Nah, beberapa pasien memang ada keturunan sistem metaboliknya yang tidak bagus, ditambah makan asam uratnya yang berlebihan. Nah, jadi dia meningkat. Secara tidak langsung ada, tapi secara langsung tidak ada. Karena ini akibat makanan konsumsi. Berarti bisa karena Bisa, membantu iya. ya, tapi tidak selamanya sebagai faktor utama. Ya, misalnya orang tuanya sudah punya asam urat yang tinggi, nah anaknya mungkin lebih rentan gitu aja sih. Gitu ya. Baik, dokter. Ya, baik, selanjutnya kita menuju pertanyaan pamungkas nih, dok. Kalau misalnya kita tidak mau mengalami nyeri sendi karena disebabkan oleh asam urat, Ya. apa sih yang harusnya kita lakukan supaya tidak mengalami hal tersebut? Oke ya, terima kasih. Jadi karena itu tadi ya, penyebabnya adalah makanan yang mengandung asam urat yang tinggi, maka pola hidup ya, terutama kita sebenarnya nggak harus tidak makan sama sekali, paling nggak seimbang dalam mencegah untuk peningkatan kadar asam urat. Jadi menghindari makanan yang mengandung asam urat tinggi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang merah lah ya, yang harus sangat dihindari itu jeroan. Lalu yang kedua, yang kuning itu kacang-kacangan ya, termasuk turunannya misalnya belinjo, emping gitu ya, itu kan turunan dari kacang-kacangan, itu mulai dihindari. Namun kalau memang tidak ada masalah asam urat ya silahkan, yang penting seimbang. Tapi kalau memang sudah terbukti kadar asam uratnya tinggi, makanan tersebut dihindari. Itu. Lalu yang selanjutnya, selain mencegah dari makanan, maka kita memang harus berobat kalau sudah kadar asam uratnya tinggi. Ada beberapa obat yang untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah gitu ya. Selain obat untuk menurunkan di dalam darah, perlu juga obat simptomatik untuk mengurangi rasa nyeri di pasien. Gitu ya. Berarti itu untuk penanganannya Ya. juga ya, dok ya. Ya, ada lagi mungkin yang mau disampaikan terkait dengan penanganannya, dok? Selain dari selain diet sama obat-obatan ya. Jadi yang pertama untuk pesan saya kepada masyarakat ya. Jadi tidak semua nyeri sendi itu disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat. Jadi jangan terlalu takut. Yang pertama itu mengenai asam urat ini. Jadi jangan apalagi pasien asal minum obat sembarangan gitu ya, dikiranya asam uratnya tinggi. Nah, pokoknya jangan dulu diobati asam urat sebelum ada data atau pengecekan kadar asam urat. Tapi kalau sudah terbukti asam uratnya memang tinggi, ya sebaiknya periksa ke dokter untuk pengobatannya. Karena tidak semua asam urat yang tinggi itu selalu diobati seperti yang sudah bergejala gitu. Ada beda penanganannya. Gitu. Penanganannya berbeda ya, healthy people. Oke, baik, itu dia pembahasan kita terkait dengan nyeri sendi dan asam urat. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari healthy people dan Civitas Hospitalia. Baik, mungkin ada simpulan terakhir mungkin untuk para Civitas Hospitalia maupun healthy people terkait dengan nyeri sendi maupun asam urat ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, nyeri sendi ini merupakan gangguan yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien, cukup banyak ya. Penyebabnya juga banyak. Jadi pasien atau masyarakat harus jeli atau jangan sekali-kali mengobati sendiri. Harus dipastikan dulu apakah ini akibat radang sendi, apakah itu akibat pengeroposan atau pengapuran, atau memang peningkatan kadar asam urat.
Jadi sebaiknya segera periksa ke dokter bila ada keluhan untuk mendapat penanganan yang lebih tepat seperti itu. Iya, baik. Healthy People maupun Civitas Hospitalia, itu dia tadi pembahasan kita terkait dengan topik hari ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Gali atas waktunya. Ya. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk Civitas Hospitalia maupun Healthy People begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Baik, semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian tetap produktif dan memberikan manfaat bagi sesama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Rehat selanjutnya.